Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu sayuran hidroponik, dan masih bersama dengan Mocho. Mocho, apa nih yang mau dicapai di tahunnya? Apa yang mau dilakukan di tahun ini? Resolusinya apa? Berbicara Tentang resolusi ya, tentang bertani ya. Tentang sayuran hidroponik. Jadi di tahun ini nggak muluk-muluk sih. Sebenarnya mau tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan ya. Mau tetap konsisten dengan apa Ya, yang dilakukan? karena untuk di hidroponik memang kerjaannya nggak seribet kita harus megangin cangkul seperti itu deh. Tapi konsistennya itu loh, kerjanya harus pagi kita cek misalnya nutrisi, sore kita cek lagi nutrisi dan kadar ppm-nya seperti itu. Maunya itu loh, bisa konsisten di situ aja sih. Itu udah pencapaian di tahun ini, karena mungkin karena kesibukan juga ya. Udah mau ngurus ini, sorenya kita harus nginap di situ. Kita harus ngerjain Yang di sana. job yang di situ. Maunya seperti itu. Mau bisa konsisten itu susah ya, konsisten itu. Kalau untuk kerjaan di hidroponik itu gampang loh. Nggak susah. Nggak harus nyangkul. Tapi dia harus dipantau terus Benar. per hari. Iya. Paling nggak kita cek itu airnya masih ada atau enggak. Itu paling minim lah. Minimalnya. Iya, kita harus cek. Oke, kalau hidroponik ini perawatannya seperti apa? Perawatannya seperti apa sih, Mas? Kalau yang biasa kan kita tahu, yang konvensional kan kita tahu nih, siram air, harus dikasih pupuk di tanahnya. Kalau hidroponik seperti apa? Kalau untuk hidroponik ini perawatannya gampang sih sebenarnya. Yang berat itu Konsisten. konsisten dan modal awal sih. Modal awal memang harus ya besar. benar. Tapi kalau bicara tentang modal awal udah balik belum? Belum dong. Oh, belum balik ya? Belum balik modal ya? Iya, karena hobi aja ya. Kalau nggak hobi udah lama ditinggalin ini. Karena senang aja kita ngelakukannya. Jadi kita tetap mempertahankannya. Karena apa? Ada side job lain loh untuk nutupin ini. Iya, benar, dan mungkin hidroponik bakal nutupin side job yang lain. Oke, tapi Seperti kalau itu. bahas itu setengahnya udah ada belum? Oh, udah. Udah ada ya. Berarti udah mulai dijual, udah banyak juga ya, Moco ya. Perawatannya seperti apa sih, Moco? Kasih nutrisi tuh, yang nutrisinya seperti apa? Ya, jadi di hidroponik itu ada istilahnya itu larutan nutrisi. Itu larutan A dan B. Bedanya? A dan B itu A dan B itu nanti di mix, itu larutannya AB mix nanti. AB mix, oke. Sampai situ dulu. Terus Ya. bagaimana nih? Biar Jadi- paham nih ya. Jadi larutan A, sederhananya seperti ini. Kenapa larutannya itu dipisahin, nggak langsung disatuin aja langsung dicampur? Karena memang dari pupuknya sendiri itu memang nggak boleh berlarut bersama, itu yang pertama. Dan juga kebutuhan A dan kebutuhan B itu beda loh isinya, itu nggak sama pupuknya itu. Yang A misalnya isinya kalsium dan sebagian, yang B ada juga sendiri nanti pupuknya, dan itu nggak bisa digabung. Kalau digabung bakal nggak bisa dipakai nanti pupuknya, jadi harus dipisah larutannya. Itu untuk nutrisi itu biasanya kita berikan di pagi hari, karena Pagi hari. dengan Jam-jam berapa tuh biasanya bagusnya, Moco? jangan sampai keduluan matahari lah, kayak gitu. Jam-jam 6 berarti? Enggak, jam 6:30 lah, jam 7 7. itu di pagi hari, karena pH di tandon, istilah itu ada tandon air di situ kan, masih nggak terlalu panas di situ, jadi bisa normal. Kita cek ppm-nya. Itu juga nggak asal kita cek, juga kita lihat dulu tanaman kita umur berapa ya. Oh, gitu. Tanaman umur seminggu kebutuhan nutrisinya Beda misalnya lagi. 400 ppm. Oke. Itu terus kita kasih sampai 2 minggu, kita naikin lagi ke pekatannya 800 ppm. Sampai Ibarat obat gitu ya ke manusia iya. gitu ya. Kalau bertambah usia berarti dosisnya nambah gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau masa panennya, Moco, kalau kayak selada lah kayak kita katakan, itu berapa lama sih? Kalau Apa sama aja dia? beda sih. Kalau selada itu sekitar 6 sampai 7 minggu udah bisa dipanen itu. 6 sampai 7 minggu. Berarti kurang lebih ya 2 bulan lah ya. 2 bulan Iya, kurang. 2 Bisa lebih cepat sih, tergantung sistem yang digunakan. Sistem NFT atau DFT. Jadi untuk mensiasati
waktu 6 sampai 7 minggu ini biasanya kita menerapin di kebun itu rotasi tanam. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya kita nunggu 7 bulan untuk sekali panen kan lama itu. 7 bulan itu kosong aja, nggak ada ngapa-ngapain. Jadi kita istilahnya itu rotasi tanam tuh setiap seminggu sekali di hari Senin itu kita harus nanam minimal 300 atau 400 benih. Jadi kalau kita nanamnya setiap minggu, kita panennya Jangan setiap tiba-tiba minggu. uji dong. Ya, maksudnya tuh kalau kita nanamnya setiap Iya, minggu kan berarti kita bakal panennya setiap panennya minggu. setiap minggu juga. Oh, begitu. Itu istilah rotasi tanamnya. Rotasi tanam. Kalau sekarang Moco lagi nanam apa? Kalau sekarang kalau nanam seperti yang biasa kita tanam Apa? selada, caisim. Oh, lagi nanam lagi? Iya, udah nanam lagi kita. Oh ya, lupa ngasih tahu ya. Apa? Kita sempat berhenti kemarin Oh ya. iya, sempat berhenti ya Moco Dari- gara-gara apa? Tahun baru itu aku lihat infonya sih. Iya, karena mungkin karena musim kemarau ya. Jadi air di rumah itu asli kering ya. Iya, air susah ya. Selama aku di rumah itu nggak pernah kering loh air musim kemarau kayak Baru kemarin itu? Baru kemarin kering. Jadi ya di rumah kita itu ada sekitar saat ini 1.000 lubang ya. 1.000 lubang itu minimal satu hari itu 60 liter kita harus tambah air setiap hari. Oh iya. Sedangkan kita nyari 20 liter untuk mandi sama makan itu Susah, susah ya. benar. Jadi sempat disiasatin kemarin beli air yang pakai tandon itu sampai 200-100 ribu satu tandon untuk nutupin kebutuhan di mandi, makan sama hidroponik. Nggak bisa juga, nggak balik modal juga kita. Jadi kita putuskan mohon maaf tuh teman-teman pelanggan juga pada saat itu kita mau vakum dulu, bukan berhenti ya, kita berhenti nunggu Istirahat dulu bentar. ya cuaca kembali membaik. Alhamdulillah untuk di tahun ini kan udah kembali normal, udah mulai hujan lagi dan sumur udah mulai terisi lagi. Kita mulai nanam lagi. Kalau sekarang itu tanamannya udah mulai di mix ya Moco ya? Enggak, Iya. kalau kayak dulu waktu itu kan sawi-sawi aja, Satu selada-selada aja. Kalau sekarang? Karena belajar dari pengalaman juga ya, jadi kita bikin tanamannya bervariasi. Ada sekitar 5 atau 4 macam tanaman itu di kebun sekarang. Apa aja Moco? Sawi pagoda, sawi-sawian masih seputar sawi-sawian ya, sawi pagoda, caisim, selada Grand Rapids kalau nggak salah itu. Terus apa lagi? 2 lagi. Pakcoy enggak? Iya Pak Coy, Pak Coy sama kangkung dan bayam. Ini yang paling sedikit kita tanam karena kenapa? Karena mungkin warga-warga ada yang nanam juga di sekitar itu kangkung dan bayam. Jadi biarin lah, ini rezeki mereka aja gitu. Oh mereka jual juga? Iya, tapi yang di tanah, konvensional. ya di konvensional. Kita yang beda segmen aja, tapi tetap kita tanam yang seperti itu ya. Kalau menurut Moco sendiri gimana sih minat masyarakat sekarang dengan hidroponik, dengan sayuran hidroponik? Iya, kalau seperjalanan ya, yang paling susah di hidroponik ini sebenarnya yang tadi ya, edukasi tadi di awal. Edukasi itu susah loh ngasih tahu ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini berbeda. Iya, maksudnya itu loh, mau disamain dengan harga pasar. Kami juga udah sama Panda itu udah survei juga ke pasar Panorama pada saat itu, pasar Minggu. Jangan sampai 2 kali lipat di harga di pasar yang biasa. Kami udah sedikit sekali sebenarnya ngambil untung di situ. Iya sih, kalau berdasarkan harganya ya. Iya, dan banyak loh. Kita tuh kasih kan jualnya per kilo kan ya di studio pula di kebun itu. Dan itu nggak murni 1 kilo sebenarnya. Kan dilebihin terus itu tuh. Jadi di situ yang susahnya tuh kita ngasih tahu bahwasanya Bu, sayur ini kena air hujan aja enggak Bu, jadi kena panas langsung juga enggak, kena tanah juga enggak ini Bu. Ini yang bikinnya agak mahal mungkin. Iya. Oh enggak, di pasar sama aja gitu. Bahkan teman-teman yang di resto juga ngomong dibandingin loh kita. Ya ampun, ini memang sama-sama sayur, tapi ini berbeda loh. Dan juga gini,
Misalnya kita jual satu bungkus itu 5.000 ya. Iya. 5.000 tuh bukan untuk kita ya, bukan untuk kita semua. Di 5.000 itu ada pihak SPBU juga. Karena apa? Kita ngantar pakai bensin. Iya, benar. Ada pihak PLN juga menikmati Iya. 5.000 itu. Karena apa? Mesin air kita itu hidup Hidup 24 terus, jam. ya. Ada keringat juga dan capek di 5.000 itu. Mau ditawar lagi itu tuh, misalnya tawar 3.000, tawar 2.000, nggak ada lagi yang kami spend waktu kami Iya, udah iya, semuanya iya, di situ iya. gitu loh. Ya harapannya mungkin saling mengerti aja atau Saling gimana menghargai ya? gitu ya, karena Buat- memang berbeda gitu loh. Kita juga nggak bisa maksa sih sebenarnya. Mungkin memang waktu saat itu jualnya beda kalangan, beda segmennya. Oh ya benar. Jadi emang salah pasar waktu saat itu. Oke, begitu ya Moco ya. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi Moco, sekarang kita jeda dulu. Iya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.